Seri drama kolosal satu-satunya di stasiun televisi Indonesia, Raden Kian Santang, memiliki tempat tersendiri di hati penggemarnya. Setelah jeda 5 tahun, sinetron Raden Kian Santang dinanti dan disambut antusias para penonton. Apa tanggapan para pemeran Raden Kian Santang terkait hal tersebut? Kita lihat yuk. Halo, saya Devita Bionda. Pemirsa, tadi bungkiri dalam beberapa tahun belakangan, serial bergenre drama romantis dan komedi mendominasi layar televisi Indonesia. Tapi tahukah Anda kalau serial bergenre drama kolosal pernah populer di era 90-an hingga 2000-an? Salah satunya adalah berjudul Raden Kian Santang yang kini hadir kembali dengan episode baru. Nah, seperti apa keseruannya? Kita lihat yuk. Siapa yang tak tahu sinetron kolosal Raden Kian Santang? Setelah 5 tahun vakum, Raden Kian Santang kembali menghias layar kaca dengan season baru. Tahukah Anda bahwa sinetron Raden Kian Santang ini bukan sekedar cerita biasa loh, melainkan diangkat dari legenda dari tanah Jawa Barat. Raden Kian Santang merupakan tokoh tasawuf dari tanah Pasundan yang merupakan putra dari Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang. Kian Santang memiliki 2 kakak, Walang Sungsang dan Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Konon katanya, Kian Santang menjadi penyebar ajaran Islam pertama di tanah Pasundan, yaitu pada abad ke-14. Drama ini tak hanya menghadirkan nuansa sejarah Indonesia, tapi juga memberikan nilai edukatif, salah satunya penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Tak heran, sinetron Raden Kian Santang semakin disukai pemirsanya. Ternyata banyak nih yang nonton dan banyak yang suka, jadi baru terasanya, wah ternyata yang antusias untuk kolosal dan tentang sejarah legenda kayak begini tuh banyak gitu, banyak yang suka juga. Dan karena waktu itu kan pemerannya masih pada kecil-kecil kali ya, jadi mereka pada suka. Kalau menurut aku banyak orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia masih suka cerita-cerita sejarah. Jadi kayaknya untuk drama kolosal ditinggalin enggak. Dengan menonton terus Raden Kian Santang, tandanya mereka masih mengikuti sejarah. Karena isi dari Raden Kian Santang ini pun mengandung sejarah sebetulnya. Tidak hanya sebatas percintaan ataupun adegan action dan lain-lainnya. Jadi mengingat bahwa kita Indonesia ini punya nilai sejarah yang sangat luar biasa. Drama Raden Kian Santang pertama kali tayang pada 28 Mei 2012 dengan 835 episode. Sempat vakum, sinetron ini tayang kembali dengan judul Kembalinya Raden Kian Santang pada 5 September 2021 dengan 620 episode. Dan kini memasuki musim ketiga. Mbak Ina sendiri sebagai pemain yang sudah dari awal sampai dengan sekarang ini kurang lebih udah dari 2012 ya? Iya. Ada perbedaan nggak sih Mbak season yang sebelum dengan season yang sekarang? Sebenarnya sih sama aja ya gitu. Kalau untuk kayak keluarga inti kayak Prabu Siliwangi, terus keluarga Pajajaran itu masih sama aja. Paling konfliknya di luar itu kayak musuh-musuhnya mungkin kayak gitu tuh banyak yang baru sih. Permasalahan yang di luarnya banyak yang baru juga gitu. Saya yakin drama kolosal ini akan tetap disukai. Karena ternyata terbukti dari Raden Kian Santang ini masih banyak pemirsa yang menikmati terkait dari budaya-budaya tradisional kita. Dengan cerita-cerita yang menarik, dengan gambar yang indah, ditunjang dengan cerita yang bagus, ya pasti mereka akan menyukai. Semoga akan ada cerita-cerita yang lain mengangkat dari, karena kan Indonesia ini banyak banget. 34 provinsi ya sekarang ya. 34 provinsi, nah berarti itu kan dari setiap masing-masing daerah itu kan punya cerita masing-masing. Nah itu Diangkat lah ya. lagi sejarahnya. Lalu apa sih harapan mereka terhadap drama kolosal di tanah air? Ya, harapan Alwi mudah-mudahan adanya dengan ada judul-judul ataupun tentang kisah-kisah sejarah yang masuk ke TV, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat anak-anak muda sekarang gitu, buat anak-anak milenial. Jadi mereka bisa belajar tentang sejarah.
Sepertinya Indonesia perlu memperbanyak drama kolosal seperti ini ya pemirsa. Apalagi jika dikemas secara apik dan epik serta didukung dengan teknologi yang canggih agar generasi kita tidak melulu disuguhi dengan drama percintaan, tapi juga bisa mengenal sejarah dan kejadian yang terjadi di masa lampau. Dari Jakarta, Desvita Bionda, Edmond Dantes, Purwadi melaporkan.